kakek-kakek pakai baju putih semua. Kakek-kakek. Kalau kata dia itu mirip kakeknya dia. Oke. Iya kata dia. Nah di sosok itu tuh bilang, mau saya gantiin nggak? Malam ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah keren teman-teman. Jadi kalau kemarin kita sudah kedatangan teman-teman kita yang lain di segmen ini, kita kedatangan tamu spesial ya. waduh, Pakai telur. karetnya 2 nih. Iya, Bapak Wildan Fauzi. Halo. Oke, Mas Wildan aja ya ketuanya manggil Tua Bapak ya. banget. Kalau disebut Mas Wildan ini bisa jadi senior kita di pendakian. Waduh, ya kan. senior. Karena informasi yang kami dapat ini dia sudah mendaki sejak umur 2 bulan ya. Waduh, belum setengah bulan. Hari ini Mas Wildan mau cerita pendakian di mana, Mas? Salah kali ya. Nah, untuk cerita selengkapnya akan kita bahas di cerita pulang kerja. Jadi sebelum bahas nih Mas Wildan, bahas pendakiannya. Betul. Pertama kali mendaki gunung itu siapa yang kenalin? Ada salah satu temen lah, dia ngajak buat, kalau nggak salah itu abis lulus SMP, selesai ujian, dia ngajakin buat ke Gunung Cikuray pertama kalinya. Diajak sama temen, ngeteng-ngeteng lah, naik-naik bis. Nah, itu SMP posisinya? Masih SMP, dan itu paling kecil di rombongan. Oke. Yang lain udah maksudnya pada... teman kamu bapak-bapak? Enggak juga. Dia SMA lah. Oh, kakak tingkat. Kakak tingkat Oke. SMA. Nah, dari situ diajak sekali, mulai ngerasain susahnya, tapi seru juga. Oke. Nah, mulai dari situ makin sering, makin suka ya. Sampai sekarang masih digeluti. Berarti pertama kali mendaki Gunung Cikuray. Ya, Cikuray via pemancar. Nah, cerita selengkapnya kayak gimana tuh, Mas? Kira-kira kejadiannya kapan? Kejadiannya itu udah 2016. Tuh kan bener, teman-teman, dia tuh mendaki emang udah dari lahir. Itu tempatnya kelas 2 SMA. Nah, pendakian yang Salak ini sebenarnya kan lagi event liburan anak kelas 3 ujian nasional. Oke. Kelas 3 ujian ini nasional. sorry, tadi SMA berarti ya? Iya, betul. Tepatnya kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Oke. Kelas 2 SMA. Nah, itu event dari kelas yang kakak tingkatnya lagi pada ujian. Nah, kita akhirnya jalan-jalan nih, kita punya rombongan. Ya, ada grup buat, sebenarnya sih ini grup-grup tongkrongan sekolah aja. Oke. Nah, celetuk lah tuh buat anak-anak, sekali-sekali yuk nyobain naik gunung gitu. Nah, beberapa kan emang nggak pernah. Cuma kan kalau saya pribadi ada 2-3 orang lah yang pernah. Saya pernah ajak. Nah, yang lainnya nih baru semua. Rata-rata baru literally baru mau nyoba gitu ya? Iya, betul. Nah, awalnya tuh bukan ke Salak juga. Iya. Awalnya tuh mau ke Papandayan. Nah, kebetulan pas hari H udah direncanain, ada informasi Papandayannya tutup. Oh, gitu. Nah, akhirnya pilih-pilih gunung lagi ya, nggak pakai waktu lama. Ya udahlah, ditentuin Salak. Nah, berarti itu akhir tahun atau awal tahun? Akhir tahun, tepatnya Desember 22. Pas banget musim hujan ya. Wah, betul. Terus bener-bener lagi kencang hujan. Nah, kan kebetulan emang saya bawa teman saya yang udah biasa naik. Nah, ada satu orang, ya dia senior saya juga termasuk, yang ngajarin saya naik gunung dia. Nah, saya minta tolong sama dia, tolonglah temenin nih sama anak-anak mau naik ke sini. Oh yaudah, ayo boleh kata dia. Oke, diajakin. Oh, berarti bukan satu sekolah ya? Seniornya ini tadi? Senior ini bukan satu sekolah. Ini teman pendakian pertama. Nah, dari dia ngajakin. Nah, dari dia ngajakin, ngajakin dia. Yaudah berangkat akhirnya kita ke Cidahu. Kita Salak via Cidahu. Naiklah dari sini, naik angkutan umum, kita naik bis. Ada 13 orang. Oh, berarti ngeteng juga ya? Berarti ngeteng, dari sini ya? Emang kayak seninya ngeteng terus sih. Keseringan ngeteng. Tapi emang kayaknya kalau pendakian nggak nggak disebut pendaki ya kalau nggak ngeteng. Betul, kalau nggak ngeteng tuh kayak belum sah. Berarti 13 orang itu berangkat naik bus. Betul. Ada space-nya itu? Ya dia dadain. Itu dadakan, nggak pakai nyari tiket, langsung datengin aja. Zamannya online kan belum terlalu kayak sekarang. Masih bisa on the spot kalau belum beli tiket. Nah, ya udah dari situ langsung nyampe Cidahu. Dari pom bensin Cidahu biasa, kalau orang-orang
ke Salak pasti spotnya berhentinya di pom bensin itu yang terakhir. Pokoknya dia pas depanan itu sama pintu masuknya mau buat ke Cidahu. Dari situ turun lagi dari bis, lanjut naik angkot nyarter. Nyarter angkot? Ya betul, karena nyampe sana udah nggak ada angkutan umum. Terakhir cuma nyampe situ angkutan umum. Terus tapi nyarternya itu berarti on the spot, maksudnya langsung on the spot. Langsung nawar, langsung bilang sih. Iya betul. Di tempat. Emang di situ ada angkutan umum, cuma angkutan buat orang-orang ke pasar aja. Oh gitu. Nah, jadi pas nyampe situ ya udahlah tawar sama Bang, mau anterin nggak nyampe pintu masuk Cidahu kan. Kata dia, "Oh ya udah boleh." Nah, akhirnya dari situ minta kontaknya juga nanti buat dijemput pulang. Kayak gitu. Oh, janjian. Iya, jadi janjian lagi. Terus? Nah, udahlah dianterin sama abangnya. Pas itu tuh udah malam ya, sekitar jam 2-an. Start dari Jakarta emang jam berapa? Start dari Jakarta jam 7 malam. Wih, nekat banget ya. Iya, gitulah. Jam 7 malam start, nyampe sono masih gelap. Udah di pos pendakian, istirahatlah dulu. Ada bedeng buat istirahat dulu di situ. Bukan base camp ya, bukan? Beda. Base camp juga sih, cuma karena kayak di sana udah lumayan rapi, jadi ada pos jaganya depan, disediain juga tempat buat pendaki istirahat. Terus? Ya udah selesai istirahat, pada makan semua istirahat, mulai prepare itu jam 6 pagi. Udah pada prepare lagi, prepare persiapan, alat-alat dirapihin, di packing ulang semua, semuanya udah rapi. Repacking lah ya Bang. Ya repacking. Start mulai jalan itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi start, itu masih jalan aspal terus sampai ketemu pintu rimba itu sekitar 40 menitan. Wih, jauh dong 40 menit. Ya. Kira-kira berapa kilo tuh? Sekitar ada 6 kilo. 6 kilo lah. Makanya lumayan jauh. Tapi aspal juga. Ya? Aspal dan lumayan curam. Jangan. Waduh. Itu yang bikin repot. Capek dia di situ. Terus? Nyampe pintu rimba sekitar jam 8 lah. Jam 8-an udah sampai pintu rimba. Nah, dari situ baru kita doa lagi. Buat mulai pendakiannya. Udah dari situ mulai pendakian, gak ada masalah sampai di namanya Simpang Bajuri. Simpang Bajuri. Ya. Nah, itu tempat buat kita ngecamp. Simpang Bajuri ini termasuk pos atau memang camp area? Emang pos, termasuk pos. Oh, termasuk pos. Artinya masih ada tempat-tempat lain yang bisa ngecamp. Kalau buat Simpang Bajuri itu kenapa disebut simpang? Karena itu letaknya ada di perduaan antara mau ke Kawaratu sama Puncak Salak. Oh, ke Kawaratu. Ya. Oke. Nah, posisinya benar-benar ada di percabangan. Nah, makanya camp kalau ke Puncak Salak dia nggak ada camp lagi. Terakhir Simpang Bajuri. Oh gitu. Dan itu posisinya masih di bawah. Berarti di sebelum Simpang Bajuri ini ada tempat camp lagi dong berarti ya? Ada. Cuma emang tempatnya nggak luas. Maksain lah ke ini ya. Emang paling luas itu di Simpang Bajuri. Sampai Simpang Bajuri tuh sekitar jam 11:30 siang. Berangkat jam 7, setengah 12. Setengah 12 nyampe. Buka tenda rapi-rapi. Jam 12 beres. Udah makan. Nah, siang. Ya, hujan masih baru kayak gerimis-gerimis aja. Diskusi lah sama senior saya itu. Iya. Nah, diskusi gimana kalau lanjut hari ini aja. Lanjut ke puncak. Oh, maksudnya langsung lanjutin ke puncak. Jadi planningnya itu emang ada 2 dari awal. Mau ke Kawaratu sama ke puncak Gunung Salak. Nah, makanya kenapa mau hari itu langsung dihabisin ke Gunung Salak, karena biar besoknya dapat ke Kawaratu. Oh, biar summit ke ini Kawaratu. Ya. Masih plan soal berangkat hari ini atau besok. Soalnya tuh mikirnya nyampe Puncak Salak estimasinya 2 jam perjalanan. Dari Simpang Bajuri sampai puncak 2 jam. Ya kemungkinan kan paling enggak kalau turun pun nyampe sore lah, maghrib. Iya. Ya, itu perkiraan awal. Iya. Ya, akhirnya banyak diskusi lama, ada yang setuju nggak setuju. Oke lah, berangkat. Paksain. 13 ya? Semuanya berangkat. Semuanya berangkat. Akhirnya ya dengan udah. Segala pertimbangan. Dengan pertimbangan yang lumayan berat sebenarnya. Yang banyak yang ragu-ragu juga. Tapi ya udah, saling yakinin aja. Bisa ini. Iya.
Orang estimasi 2 jam, turun jam 4, turun lagi, turun paling sejam. Estimasinya begitu awalnya. Dengan final start jalannya jam 1. Jam 1. Jam 1, kita nggak lama-lama, ya udahlah langsung aja jalan. Jalan tuh mulai start dari Bajuri, keluar Bajuri, langsung pendakiannya udah mulai curam. Keluar Bajuri langsung mulai curam. Udah itu yang namanya dengkul ketemu dagu banyak. Oh iya. Iya itu. Yang dibilang salah Kapal Rinjani. Salah sih. Ternyata itu. Oke. Ternyata itu yang dirasain. Tapi sebelumnya Mas Wildan itu udah pernah ke Cidahu dulu sebelum pendakian itu? Belum. Ini first time juga. Ini first time juga. Jadi kayak shock. Iya, shock juga. Culture banget ya. Culture juga. Terus. Akhirnya ya udah. Itu udah mulai start dari keluar Bajuri, hujan udah mulai. Wah. Udah mulai hujan. Siang-siang hujan. Iya. Mulai dari 1:30 tuh udah mulai hujan, ya udah akhirnya semua pakai jas hujan. Tapi prepare. Semua jas hujan, udah bawa makanan juga buat di atas. Nah, minum dulu ya. Boleh? Boleh dong, minum. Kan ini udah dibikinin OB kita. Wah, betul banget ini. Oke, lanjut. Nah, startlah hujan-hujan itu, kita terabas aja. Hitungannya kalau di sana tuh ada patok namanya patok HM. Oh iya, sama kayak di Pangrango ya? Ya betul, sama. Dia hitungannya HM. Kalau nggak salah ada 50 HM. Hitungan 5 patokannya. Nah, udah jalan, nggak ada kendala. Emang agak berat, capek pasti, karena kondisinya hujan deras juga. Dan anehnya pertama hutan lebat, tapi hujannya lebat juga di dalamnya. Tuh, harusnya kehalang ini dong, pohon-pohon dedaunan. Betul. Terus? Akhirnya ya udah jalan aja. Nggak banyak drama-drama di awal. Jalan, yang baru ya wajar lah capek, berat, istirahat. Nyampe sekitar pertengahan pos, mulai banyak yang aneh. Kabut udah mulai tebel. Pertama, kabut tebel, banyak jurang-jurang yang nggak kelihatan. Waduh, berarti itu tapi udah standby headlamp dong harusnya? Headlamp cuma dari 13 cuma bawa 4. Cakep. Ada senter tangan 2. Mantep. Terus. Wah, ini udah kebayang nih betapa shocknya ya kan? Wah, udah lumayan berat berarti situ. Akhirnya paksain. Wah, udah banyak, udah balik kayaknya. Udah ada ini. Wah, udah banyak. Pengen menyerah. Betul, yang lain yang baru pertama kali apalagi. Ini udah, aduh berat banget sih, udahlah turun aja lah, balik aja. Tapi tanggung, udah sekitar HM di 43, 44. Udah 7 lagi. Mikirnya begitu, 7 lagi, masa mau turun? Udahlah terabasin aja, tanggung. Udah capek juga berhenti, istirahat. Ya udah akhirnya. Itu posisi jam? Udah jam 2:30, jam 3. Kalau mulai jam 3, akhirnya diterabasin terus. Mulai ada gangguan pertama tuh. Ada temen 1 orang. Nah dia tuh ketika dipanggil diem. Tapi matanya kosong. Dia natap balik. Posisinya saya sebagai sweeper di situ. Oh my god. Saya sweeper. Ya yang lihat pertama kali, kebetulan bukan saya, teman saya. Nah yang teman saya ini manggil. Bang, tolong sini. Kenapa? Ini nih lihat nih. Ya udah lu jalannya duluan. Biarin, tinggalin aja gue berdua. Nah akhirnya saya megang berdua. Saya liatin pertama kali. Saya yakinin, sadar gak? Lama-lama orang ini diem, tetap diem. Akhirnya saya paksa tarik jalan. Dia duduk apa gimana posisinya? Duduk. Tapi duduknya itu kayak masih ada batu. Dia duduk senderan di batu itu. Kayak dia nggak ngomong. Cuma ngeliatin aja. Akhirnya saya tarik tangannya. Udah ya jalan. Saya yakinin diri aja. Udah jalan. Itu nggak lama puncak. Nyampe puncak tuh 3:30. 3:30 udah nyampe puncak. Hujannya nggak berhenti. Itu berarti sepanjang jalan hujan terus? Sepanjang jalan. Di Salak itu kan ada 1 bedeng. Bedeng itu biasanya buat tempat orang ada buat berdoa. Buat ada di situ ada salah satu makam, tapi lupa siapa itu. Nah, ada bedeng. Akhirnya 13 itu masuk situ.
Sesek penuh. Duduk doang. Dia bentuknya kayak apa dia? Bedeng aja persegi, nggak terlalu gede paling. Tapi dia nggak ada rongga udara keluar. Bentuknya petak, tapi ada pintu. Ada pintu. Ukurannya paling cuma 3 kali 2 meter. Oh, 3 kali 2 kecil. Kecil. Pokoknya tuh nggak ada yang bisa selonjoran, cuma bisa duduk bersila. Iya. 13 itu hindarin hujan aja. Ya udah, akhirnya di situ pada makan. Nah, yang satu orang ini masih diam, nggak ngomong sama sekali. Oke. Nah, akhirnya inisiatif lah saya. Punya permen. Dijelin ke mulutnya. Orang langsung kayak orang bangun tidur. Sadar, kaget. Nanya, "Ini di mana?" Wah. Seru banget. Terus. Oke lah, dari situ udah, ini udah nyampe puncak. Cuma kayak nenangin yang lain aja sih. Akhirnya udah saya nenangin tim. Udah, ini udah nyampe. Udah istirahat dulu. Minum, pada istirahat, makan roti. Ya udah. Biasalah anak SMA kalau nyampe puncak selebrasinya tulis nama. Pasti dong. Masih selebrasi. Yang lain pada tulis nama tuh kan. Udah pada sibuk. Nah, satu yang tadi itu, yang tadi diam udah mulai bisa interaksi. Cuma udah akhirnya ya udah berbaur lah. Dia bilang, "Gue juga mau nulis dong," kata dia. Saya kasih kertas sama pulpen. Nih, tulis aja. Maksudnya kalian bawa kertas sendiri gitu? Iya, betul. Karena masih zaman-zamannya ya gitulah, masih tulisan alay gitu. Gue mau nulis dong buat temen gue, temen ceweknya, temen perempuannya. Oh ya udah nih, siapin nih pulpen sama kertas. Udahlah, yang lain pada sibuk, udah mulai foto-foto tuh. Tapi masih ya tetap kabut dan hujannya masih ada. Akhirnya tetap paksain foto-foto buat dokumentasi. Nah, yang satu ini nulis masih, kok diperhatiin nulisnya lama. Iya, lama. Disamperin lah. Udah, mana sini yang mau ditulis biar difotoin, maksudnya gitu. Pas dilihat, ini nulisnya bener gak? Kenapa emang? Ini nulisannya kecil banget, kayak nulis di buku, kayak tulisan buku jadinya, tulisannya kecil. Kayak tulisan buku tulisannya kecil. Harusnya kan biasanya nih ya, kalau buat kayak gitu-gitu kan nulisnya gede dong, biar kelihatan di foto. Iya, betul. Nah, ini tulisannya kayak tulisan di buku, kayak tulisan biasa kecil. Tapi bisa kebaca? Bisa kebaca, emang bener namanya, bener nama orang itu yang pengen dia bikin. Cuma tulisannya kecil banget. Dia ditanya kayak orang linglung, masih linglung. Belum nyambung. Iya, ini bener nulisnya begini, kecil banget. Gantilah gede. Emang iya ya, kata dia. Ya udah dah, ganti lagi. Nah di situ udah mulai makin aneh. Yang lain kedinginan semua, wajar dong. Hujan, dihajar hujan habis-habisan. Hujan, kabut. Di puncak pun masih hujan, gak berhenti sama sekali. Dia badannya paling biasa, stay cool ya. Padahal semua udah mulai menggigil, ngeringkel ya. Dia sendiri badannya masih biasa aja, kayak nggak ada hawa dingin sama sekali. Inisiatif dong nanyain. Lu nggak kedinginan? Dingin, emang dingin ya? Dijawab gitu? Iya. Tapi matanya kosong, masih lama bengong lama-lama bilang, "Oh iya dingin." Loh. Dia ngomong sendiri gitu. Oh iya dingin ternyata. Baru dia ngerasain dingin. Loh. Tadi? Waduh. Itulah. Nah, udah gak lama dari situ tulis, selesai semua foto-foto, turun lah. Turun bagian paling serunya. Turun dari Puncak Salak itu sekitar jam 4:30. 4:30. Estimasi kita kalau naik 2 jam dong, turun paling sejam. Iya, betul. Nggak nyampe paling maghrib. Nggak nyampe sejam. Ya udahlah, pahit-pahit paling lama banget jam 7 nyampe. Makanya kita nggak mikir headline banyak. Akhirnya ya udah, paksa turun. Mulai hujannya mulai masih deres-deres juga, nggak ada perubahan buat berhenti, nggak ada. Petirnya juga makin kencang. Aduh, serem banget. Akhirnya paksa turun sekitar jam 7. Beneran? Gak nyampe. Hah? Gak nyampe ke camp. Jam 7 gak nyampe ke camp? Gak nyampe. Pas ngeliat HM masih di 40. Wah, baru dikit banget. Itulah aneh. Hah? Jam 7 baru sampai di HM 40? 40-an. Sekitar di HM 40. Harusnya kalau di Bajuri itu dia udah di... dia 0 lagi. Dia HM 0 lagi. Karena startnya dari situ lagi. Iya.
Nah, akhirnya dari situ, wah kok ini lama banget ya. Ya udah istirahat dulu deh, jam 7 malam tuh. Pas banget ajan Isya, hitung-hitung jam Isya, ya udah berhenti dulu istirahat. Ada di satu pohon gitu. Oke. Yang penting nggak kena angin, karena anginnya kenceng. Kita yang penting gimana caranya berlindung dari angin. Gimana caranya biar nggak kena angin dulu. Ya udah akhirnya dapetlah satu spot, istirahat sebentar. Oke. Jalan lagi sekitar hampir 1 jam. 1 jam berjalan, tapi itu udah nggak patok ya, udah lupa lagi, nggak ngeliat patok, cuma jalan sekitar 1 jam, ngeliat jam 9, ya udah istirahat lagi. Tapi belum sampai juga. Wah, belum nyampe juga jam 9. Itu udah pada ngeluh aja kan, karena 13 orang. Iya. Range-nya banyak dong, panjang dong. Iya. Jadi ada bagian paling depan sama paling belakang. Yang belakang udah ngeluh aja. Udahlah nunggu aja tim SAR. Gue udah nggak kuat. Udah sampai sempat keucap kayak gitu ya. Saking udah dia hopeless mungkin. Udah hopeless banget ya. Gue udah nggak kuat. Tangan gue udah keriput semua, udah menggigil. Hujan dari siang sampai sekarang nggak berhenti. Dihajar terus hujan. Akhirnya udahlah, ngapain sih? Udah ya jalannya terus. Ingat di tenda kita masih punya nugget. Lu nggak mau makan nugget? Sampai masih dibicanda-candain kayak gitu. Saya candain, ya lu mau jatah nugget lu buat gua, masih dibicanda-candain. Masih bercanda-canda. Padahal berat pasti. Semua udah merasa berat. Cuma gimana caranya nenangin diri masing-masing. Nguatin mental. Oke. Ya udahlah, akhirnya ya udah ya jalan lagi jam 9. Berhenti lagi sejam kemudian, jam 10. Belum sampai juga. Lihat jam 10, hujannya makin ngaco, anginnya makin kenceng. Jam 10 malam. Emang kalau kata orang sih, Salak itu yang diserang pertama tuh memang mental. Ya, betul. Jadi kita punya pemikiran jadi asumsi karena tadi hujan juga sama petir kan gitu. Jam 10 estimasi itu kira-kira ngeliat plang nggak udah di HM berapa? Udah nggak ngeliat plang sama sekali. Saking udah gelapnya. Terus headlamp cuma ada 4, sisa 4. Ya ampun. Yang masih nyala. Itu buat paling depan sama paling belakang. Tengahnya 2. Ya udahlah, akhirnya jalan jam 10 istirahat. Lanjut lagi. Akhirnya ngeberanin diri buat jalan. Udah ya jalan lagi. Jam 11 kalau nggak nemu, break, tidur. Akhirnya jalan lagi benar jam 11 lagi. Nggak nemu apa-apa. Ya ampun. Itu sekelilingnya kelihatan apa? Nggak ada, hutan aja. Udah jalan setapak, hutan. Udah bawah aliran air terus. Akhirnya dipaksain tidur di jalan. Tidur di jalan? Tidur. Air masih ngalir di badan. Ya ampun. Cuma karena pas itu bawa terpal tulisan anak tongkrongan. Oke, spanduk gitu spanduk, ya jadinya. Ya. Akhirnya ada spanduk itu buat nutupin. Walaupun gak semua. Terus? Tapi itu ketutupan sama kayak dia tuh kayak bekas pohon tumbang lumayan gede. Nah, anginnya tuh agak ketutupan sama itu. Akhirnya yakinin diri, udah tidur aja di sini dulu. Gak apa-apa, airnya ngalir, yang penting gak ada angin. Itu yang pertama. Soalnya kanannya selalu tebing. Iya, yang bikin dingin kan ya, karena angin bertiup kan. Angin bertiup itu wah. Ya udah akhirnya tuh lumayan dapat tempat hangat. Tidurlah di situ. Udah pasti nggak nyenyak. Udah jam berapa tuh deh? Jam 12 sekitar jam 12. Bangun lagi. Ada niatan pengen jalan gitu ya. Oke, akhirnya jalan lagi deh sebentar deh. Kayaknya ini udah nggak jauh. Kata yang senior saya, betulah. Karena dia udah beberapa kali emang naik salah. Kata dia, oh ya udahlah, jalan lagi tuh akhirnya sebentar ngerekinin diri, jalan. Nah salah satu inget teman saya yang agak blank, diam. Dia ini teriak tiba-tiba, dia posisinya di belakang. Dia posisinya di belakang, yang paling depan itu ada senior saya. Jangan belok ke kanan. Dia cuma ngomong kayak gitu. Ada ular gede. Dia teriak kayak gitu. Nyampein dong follower yang di tengah ke depan. Bang, jangan belok kanan. Ada ular gede. Dia ngomong kayak gitu. Nah, yang paling depan karena dia udah pengen belok kanan. Udah pas pengen belok kanan, keprosot langsung ketangkap sama yang belakang. Wih, ternyata jurang.
Lalu abis itu yang senior saya bilang, wah ini udah nggak beres. Istirahat lagi. Istirahat akhirnya jam 1, tidur lagi, dapat tempat hangat lagi, ketutupan kayak gitu. Akhirnya istirahat. Kebangunlah sekitar jam setengah 4, jam 4. Lumayan itu, istirahat. Iya, itu istirahatnya udah lumayan ya. Ya udah kecapean semua, udah nggak sadar tempat mau sebasah apapun. Iya. Tidur pokoknya. Tidur jam 4, kebangun kayak gara-gara ngedengar suara ledakan. Petir. Oh, oke. Kayak petir kayak kena Petir pohon tapi gitu. kayak ledakan. Iya. Duar kencang. Nah, abis selesai ledakan itu kayak kedengeran suara pohon tumbang. Langsung dekat situ. Pada bangun lah. Woi bangun nih, pohon tumbang. Kaget semua dong. Kaget. Iya. Akhirnya berhamburan lari. Iya akhirnya ikutin aja lari lagi, ikutin jalan lagi. Itu posisi udah terang belum? Belum, masih setengah 4. Ada cahaya, agak terang walaupun nggak terang banget ya. Akhirnya udah jalan lagi. Ya udah akhirnya jalan tuh. Nah, abis jalan lagi, nggak lama itu udah dengar suara azan. Oke, subuh. Azan subuh. Dengar azan subuh. Wah, azan subuh. Ya udah jalan lagi sebentar lagi. Nah, nggak lama dengar azan subuh. Ketemu satu spot yang kita hafal, itu udah nggak jauh dari tenda. Oke. Namanya Kubangan Babi. Nah, wah Kubangan Babi. Akhirnya kan udah pada senang Kubangan Babi. Udah dekat. Nah, iya. Nah, nggak jauh dari Kubangan Babi, beneran sampai. Sekitar 30 menitan lagi dari Kubangan Babi. Iya. Abis itu nyampe di Simpang Bajuri lagi. Nah, nyampe Simpang Bajuri itu sekitar setengah 6. Waduh. Itu dari setengah 4 ke setengah 6 loh, lumayan juga. Wah, nggak logika sih. Oke. Sekitar jam segitu. Akhirnya ketemu setengah 6, nyampe tenda. Langsung dong udah pada buka, udah senang makan lah pasti ya kan. Iya, pada minum logistik. Lagi. Pasti minum, makan. Akhirnya udah tidur dulu. Kondisi masih pada basah. Ternyata tenda banjir. Oh, ada berarti memang hujan lebatnya juga sekalian mengguyur ini ya. Apa memang tempat aliran air kali? Enggak. Kayak tempat alirannya juga bisa termasuk sih dari situ juga. Nah, akhirnya ya udahlah istirahat, udah nggak pikir. Yang penting gue bisa tidur dulu. Oke. Gimana pun dah. Udah pada teriak-teriak kaki kram. Wah, udah nggak beres pokoknya. Udah istirahat, makan. Sekitar jam 10-an bangun dah tuh, udah mulai bangun satu-satu. Kayak bangun satu-satu. Gimana lanjut gak? Udah pada nyerah dong pasti. Iyalah, udah ada jawabannya. Nyerah. Udah barang gak ada yang kering. Baju semua nggak ada yang kering lagi. SB ya? Iya, SB pun termasuk udah nggak ada yang kering. Akhirnya paksain, yaudah turun aja lah. Oke. Sekitar jam 11-an dari packing, abis masak makan di situ, turun balik lagi ke pos pendaftaran. Bedeng. Ya, balik lagi ke Bedeng. Sampai Bedeng sekitar jam 2. Jam 2 siang. Nah, dari situ nyampe jam 2 udah istirahat, selesai makan-makan, bersih-bersih semua. Pada main ke Curug, ada yang main ke Curug. Udah enggak ada kendala-kendala. Terus enggak menarik nih yang temennya yang tadi yang teriak itu, penasaran kenapa tuh dia kok bisa kayak gitu? Oke, yang pertama, kenapa dia diem di awal? Itu saya dapat cerita setelah semua pendakian selesai. Beberapa hari kemudian baru dia berani cerita. Saya tanya lah, kenapa lu pas itu diem aja? Emang gua diem kenapa, kata dia. Iya lu diem aja, soalnya kan yang lain lu tiba-tiba diem bengong, ditanyain nggak jawab, diajak jalan nggak mau. Nah akhirnya, oh itu gua kayak lagi mimpi. Seinget gua lagi tidur, kata dia. Seinget gua lagi tidur. Terus ada yang bilang itu kakek-kakek pakai baju putih semua. Kakek-kakek, kalau kata dia itu mirip kakeknya dia. Iya kata dia. Nah di sosok itu tuh bilang, mau saya gantiin gak? Ini dalam keadaan dia ngerasanya kayak lagi tidur. Iya. Mau saya gantiin gak? Dia ngomong kayak gitu. Sempat ngomong kayak gitu. Terus ya udah akhirnya ya udah gue tidur lagi. Lu nggak sadar? Enggak. Nah di situ posisinya dia udah saya tarik buat jalan lagi. Itu berarti dia ingat kejadiannya waktu pas kamu narik Enggak, dia udah nggak ingat. Udah nggak ingat. Dia ingetnya terakhir tuh gue lagi tidur duduk. Hah? Ya. Jauh banget. Iya.
Dia lagi duduk tidur, dia duduk kan diem. Dia ngerasa dia tidur. Nah yang dari situ kan teman saya manggil, ini enggak, dia diem aja. Iya. Nah dari situ udah blank, sama sekali dia nggak inget. Sampai yang pas di atas kamu yang dikasih permen? Ingat pas dikasih permen. Oh. Pas dikasih permen, loh, lo ngasih gue permen kata dia. Pas saya ngasih permen itu, dia baru sadar. Gil, pantesan aja dia nggak kedinginan. Iya, itu belum. Terus pas gue kasih permen itu, lu rasanya gimana? Ya udah biasa aja. Nggak dingin? Enggak, biasa aja. Dia ngomong kayak gitu. Nah, terus kenapa lu bilang tiba-tiba pas gue tanya dingin? Oh iya dingin. Nah itu gue baru berasa dingin pas lu tanya. Oh, kayak dia baru sadar. Kayak sedikit-sedikit. Iya. Sedikit-sedikit maksudnya. Nyawanya balik mungkin. Nah, nyawanya balik sedikit-sedikit. Kira-kira dari situ, iya itu gue baru sadar. Oke, itu yang jadi yang pertama. Yang kenapa nggak nyampe-nyampe? Nggak nyampe-nyampe. Saya dapat cerita dari yang orang depan. Dari yang buka jalur ya? Kan kita kebagian 2 tim karena yang belakang ya udah taunya ngikut aja follower. Ya, yang depan yang buka jalan ada 3 orang. Itu termasuk yang jatuh tadi ya? Iya termasuk. Termasuk yang 3 orang itu. Ya udahlah dia baru cerita. Katanya emang simpang itu tuh udah berkali-kali, udah 2 kali 3 kali dilewatin. Oke. Sama orang yang paling depan maksudnya? Iya, dia sadar. Tapi kita yang belakang gak ada yang sadar. Karena dia maksudnya mengenali tempat ini, kayak gue udah pernah lewat sini. Iya, kayak tadi gue udah lewat belok kiri di sini. Oke. Ya udah gue belok kiri lagi, sampai 3 kali. Dan tempat istirahat yang pohon tumbang itu, itu 2 kali kita istirahat. Ya. Di spot yang sama. Makanya kalian ngiranya udah turun. Turun. Nah itu kan mikirnya, oh ini ada pohon tumbang lagi, udah istirahat lagi di sini. Ini nggak ada anginnya. Ternyata spot yang sama, yang udah 2 kali ditempatin buat tidur. Oke. Oh itu penjelasannya. Nah yang ini masalah yang jatuh tadi di depan? Yang ular. Yang dia diterakin dari belakang ular. Nah yang di depan ini curiga karena kok dari tadi harusnya emang arahnya belok kiri. Gue mau nyobain belok kanan. I see. Oke. Nah pas dia pengen rencana itu, ya udah cobain dulu ke kanan. Dia bertiga berembukan. Yang belakang ngikutin aja. Nah yang belakang udah teriak. Tapi gue belum dengar, belum nyampe ke dia tuh. Dia udah keburu belok. Take action dulu. Awas ada ular, baru ada ngomong kayak gitu. Dia kepleset, kaget, seret, sama yang belakang langsung ditangkap. Untung sigap ya. Iya, untungnya sigap. Itu gak ketangkep, itu langsung jurang. Iya. Wah gokil. Itu langsung jurang. Berarti memang 3 orang yang di depan itu memang udah ngeniatin mau, karena dia udah ngeliat kan ya. Karena kok gue belok kiri mulu salah gitu. Pengen nyoba yang kanan. Di sini terus posisinya, karena dia inget, loh kok ini lagi simpang ini lagi. Wah, cobain deh ke kanan kata dia sekali-kali. Gimana? Padahal yang senior saya itu dia yakin gak mungkin ke kanan, gak mungkin. Tapi dia penasaran. Akhirnya yaudah deh coba dulu sekali ke kanan katanya. Kita udah 3 kali ke kiri terus. Akhirnya ke kanan. Nah ke kanan itu kejadian. Iya itu yang dia jatuh. Anehnya lagi sebenarnya tuh pas ada petir. Yang kayak pohon ya? Iya pas pohon tumbang. Kayak gitu. Pohon tumbang. Kan kebetulan saya nggak lihat. Nah saya dapat cerita lagi dari yang lain. Nah cerita yang lain tuh pas lagi tidur, dia tuh ngerasa sampingnya ada orang. Ya iya kan 13 orang. Pas dilihat paginya, sampingnya jurang. Sebelah kirinya nggak ada apa-apa, jurang. Oh seru. Terus gua maksudnya tidur sebelah jurang gitu? Iya kan karena kayak kebatas sedikit doang nih, kayak dia cekungan dikit. Iya. Itu tuh nggak mungkin ada bisa orang di situ. Iya. Nggak mungkin. Pasti udah jurang. Kayak itu pas dilihat, dia pun kaget katanya. Ingat gue sebelah gue ada orang, sebelah kiri gue, kata dia. Sebelah kiri gue ada orang, ada yang tidur di samping gue. Lagi dia ngeringkuk. Mungkin mikirnya teman-teman kita juga gitu ya. Dia mikirnya kayak gitu ngeringkuk. Nah pas bangun pagi, ya dia sadar. Gak mungkin ada orang. Gak mungkin jurang. Ini ada orang tempat kayak gitu. Itu tuh udah mau jurang, gak mungkin ada di situ. Dan pas ledakan itu ngelihat, nah yang belakang itu ngelihat kayak ada pecah, ada yang buletan merah tiba-tiba. Buletan merah? Nggak tahu apa, bulet merah pas meledak itu tiba-tiba pecah. Nggak tahu itu apa, abis itu baru ada pohon tumbang. Ngelihat merah-merah itu nggak tahu apa, cuma kayak pecah gitu meledak, kayak duar,
meledak. Baru ada pohon. Tapi emang bener ada pohon tumbang nggak? Nggak ada, kita ngeyakini tuh suara kayak pohon tumbang, bener-bener kayak suaranya aja. Tapi nggak ngelihat fisik pohonnya di mana itu yang tumbang, nggak tahu. Oh gitu. Cuma ada suaranya, dan itu semua panik, lari semua. Udah kocar-kacir aja padahal. Udah jalannya lari. Oke. Tapi emang salah kan beberapa juga bilang sebenarnya yang bikin kita bolak-balik nyasar itu ada penjelasan secara ilmiahnya juga karena tadi mental kita udah diserang juga. Ya, betul. Akhirnya mungkin ya orang yang paling depan ataupun orang-orang yang sudah capek itu sehingga dia berhalusinasi. Ya, itu bisa gitu. Itu penjelasan medisnya gitu ya. Penjelasan ilmiahnya gitu. Ya nggak masuk akal sih Mas Wildan ya kalau kita lihat dari jam 7 malam itu sampai ke jam 6 pagi. Iya. Itu hampir itu jam 7 malam itu kan udah jalan, pikirannya udah nyampe. Iya benar-benar. Ke orang harusnya estimasinya 2 jam. Iya, estimasi 2 jam naik. 2 jam, iya. Turun kan harusnya ya malah paling lama lah 1 jam setengah. Iya benar. Gitu dong. Di semua gunung juga pasti seperti itu. Iya. Ternyata kenyataannya enggak. Oh, kenyataannya tidak. Tapi trauma nggak teman-teman yang lain? Trauma pasti. Ya? Ada yang nggak mau naik lagi. Iya. Beberapa ada yang nggak mau, tapi yang mau lagi sekarang mentalnya jadi kuat. Oh iya, pasti. Karena ya yang membentuk mereka pengalaman tadi ya. Betul. Kan. Tapi seru sih Mas dan kayaknya bukan 1-2 orang yang pernah mengalami hal yang sama di Gunung Salak ya, karena Halimun Salak ini emang banyak banget cerita yang berbau horor atau mistis ya, cuman kita nggak bakal tahu kalau kita nggak cobain gitu ya. Tapi akhirnya naik lagi nggak ke Salak setelah kejadian itu? Nggak, skip dulu untuk beberapa tahun. Oke, terus saking traumanya mau ngobrol berapa banyak jalur lain. Betul, benar, nggak mungkin kan. Kedua kalinya naik Salak itu 5 tahun kemudian. Baru sama jalurnya sama. Enggak, beda. Ya Aji Saka, oke. Yang Melati udah pernah? Melati udah. Cuma itu kan tektokan. Enggak. Iya, enggak ngecamp ya. Iya, enggak ngecamp. Berarti tapi akhirnya enggak jadi ke Kawaratu dong? Nggak jadi karena udah down semua. Tapi emang benar sih yang namanya orang baru belajar mendaki ibaratnya gitu kan, hampir semuanya baru kan mendaki ke situ. Ya untungnya ada 1 senior yang dibawa kan. Kalau enggak ya udah wassalamualaikum. Paling muncul di koran ini. Apalagi udah temen yang paling belakang udah sempet ngomong kan. Udah nyerah. Udah tim SAR. Aduh, kalau di gunung paling pantangan banget kan ngomong kayak gitu. Oke Mas Wildan, makasih banyak untuk ceritanya. Singkat tapi seru banget sih ini. Semakin yakin jangan naik Salak. Harus coba Salak. Harus coba ya. Cuman kayaknya emang untungnya kalian prepare-nya logistiknya bagus gitu loh. Jadi nggak kelaparan. Kebetulan 13 orang itu ada perempuan atau tidak? Nggak ada. Oh, pantes. Laki-laki semua. Perempuan kan biasa beban. Wah, itu dia. Nggak meyakinkan banget. Nggak meyakinkan emang. Makanya tadi sempat mikirnya kayak, kuat banget gitu kan. Kok bisa sampai bertahan tidur di tidur di jalur itu kan sungguh sangat-sangat luar biasa banget. Oke Mas Wildan, makasih banyak untuk cerita hari ini. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang mau mendaki khususnya ke Salak nih, Cidahu. Kalau mau ke Salak, tolong alatnya lebih prepare. Oke. Waktunya lebih disesuaikan, jangan sampai salah waktu. Apalagi kalau musim hujan, kalau bisa carilah musim yang lebih bagus. Tapi biasanya Salak tuh nggak kenal musim. Kemarau pun masih hujan. Ya, karena Salak itu termasuk di kota Bogor. Kota hujan. Betul. Oke, ada lagi Mas Wildan? Itu aja cukup. Oke, terima kasih banyak Mas Wildan udah datang di studio yang sangat megah ini. Anjay. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru karena kita tahu dia penuh dengan cerita teman-teman. Ya banyak banget pengalamannya pendakian, jadi harusnya nggak satu cuma di Gunung Salak ya. Jangan lupa teman-teman tetap pantangin channel YouTube kita ya, Cerita Pulang Kerja, karena masih banyak cerita seru lainnya. Oke, bye bye.